seorang Effendi. Latar belakang saya kalau di komunitas bisnis jaringan itu terkenal dengan mantan guru TK. Ya, karena menurut saya guru TK itu guru yang spesial, khususnya untuk bapak-bapak. Karena saya belum ketemu bapak-bapak mengajar TK. Makanya spesial bagi saya bisa mengajar TK kurang lebih 2 tahun di 5 TK di Yogyakarta. Apa ya mau saya bicara? Saya baru mulai kok di sini. Saya baru seminggu di sini mendaftar di MGI, tapi jujur kalau boleh kita berbagi, kalau saya seandainya kalau terluka itu darah saya itu tulisannya pembangun jaringan. Ya, saya berprofesi di bisnis jaringan kurang lebih sejak 2004. Ya, sudah cukup lama ya, karena saya menganggap bisnis jaringan ini satu profesi, bukan sekedar tambahan, bukan sekedar sampingan, tapi profesi. Nggak kalah sama dokter, nggak kalah sama dosen, nggak kalah sama orang-orang bank ya, yang katanya bergengsi. Bisnis ini bergengsi ya. Karena dari bisnis ini saya kenal persis Mas Barji dulu seperti apa di awal-awal ya. Pak Widodo juga mantan Super Travel, satu persis, nggak bisa ngomong, ucel banget dulu ya. Tapi mereka ini bisa bertumbuh, bisa berubah. Salah satunya dari sistem pendidikan yang ada di bisnis jaringan. Nggak kenal usia, nggak kenal gender. Ya, mau tua, mau muda, yang penting mau belajar, kalau kita bisa bertumbuh. Nah, memang syarat utamanya kita harus mengubah dari leher ke atas, karena itu ilmunya di situ. Ya, dari leher ke atas. Ya, banyak baca buku, banyak belajar, banyak nonton film yang kaitannya dengan inspirasi, dengan motivasi. Ya, itu yang kami lakukan sampai sekarang, kita masih terjaga semangatnya di bisnis ini. Ada teman-teman kita, Pak Supran, kok nggak mencoba bisnis konvensional? Ya, bisnis yang ada di luar sana. Menurut saya di bisnis jaringan itu punya kelebihan. Ya, saya punya beberapa teman pengusaha, kalau mereka sudah bangkrut, untuk bangkit lagi itu berat. Kenapa? Harus punya modal yang besar lagi, ya. Karena syarat bisnis konvensional nggak boleh gagal. Karena kalau gagal betul, ya. Udah waktunya habis, modalnya juga habis, kepercayaan juga habis. Tapi kalau di bisnis seperti ini, cuma 2 yang kita investasikan ulang, ya, yaitu waktu sama tenaga kita. Cuma itu saja. Kalau bicara uang relatif, tadi cuma berapa? 2,4. Ya. Nah, Bapak Ibu, doakan kita di sini sama-sama bisa sukses. Ya, seperti Mas Barji, seperti Pak Itong, ya, kawan-kawan lama di perusahaan lama. Karena saya lihat dari mega plan-nya itu ada beberapa keunikan, ya, dibanding perusahaan-perusahaan yang pernah saya ikuti. Unik memang. Saya belum mencicipi hasilnya, tapi menurut saya ini unik, ya, unik sekali. Saya baru seminggu, baru tahap belajar, belum bisa seperti Mbak Evi juga, sudah lebih serius. Tapi yakin. Sebagai orang mungkin yang lebih dulu kenal bisnis seperti ini, jujur saya katakan ini salah satu cara atau bisnis yang bisa mempercepat proses perwujudan impian kita. Contoh yang dulu umroh bisa lebih cepat, ya. Ya. Saya dulu di perusahaan lama itu bisa beli mobil hanya hitungan 1,5 tahun waktu itu, ya. Menurut saya itu cepat, menurut saya, karena modalnya hanya 100.000 waktu itu. Terus kita bisa punya rumah, kita bisa nyekolahkan anak, dia bisa putar-putar juga ke luar negeri, itu dari bisnis seperti ini. Ya, kita bisa mengajak orang tua ke tanah suci juga lewat bisnis ini. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ada satu yang istimewa kalau buat saya, yaitu waktu. Waktu nggak bisa diganti, Bapak. Kalau sudah berlalu ya sudah. Tapi kalau uang kita bisa dapatkan, ya Pak ya. Nah, saya bisa mendampingi anak-anak saya dari usia kecil sampai mereka lulus perguruan tinggi. Itu lewat bisnis ini. Saya ngantar mereka sekolah, saya jemput mereka sekolah, saya bantu istri masak di dapur, belajar di pasar. Kalau nggak bisnis ini nggak bisa. Ya. Berapa banyak orang bekerja diburu oleh waktu. Kalau di bisnis ini nggak, kita kerja suka kita. Ya. Tapi kita harus pakai agenda, ya, pakai agenda, jadwal, karena profesional. Jadi hari ini kita mau kemana, terus besok mau kemana, ya harus profesional seperti orang yang bekerja. Saya kalau di bisnis ini nanti tolong dibimbing ya jawabannya ya, karena saya ini di sini. Ya, cuman saya kebetulan lebih dulu mungkin di bisnis sejenis ini, tapi bukan MGI. Ya. MGI buat saya hal baru. Nah, salah satu kunci keberhasilan yang kami dapatkan
apapun pengalaman masa lalu, ya kalau kita ada di bisnis yang baru, maka itu kita buka dulu jubah kita. Ya, jubahnya dibuka dulu. Jadi kita betul-betul nol dulu di sini. Nah, nanti kalau sudah dalam perjalanan, baru yang kemarin bisa kita padukan. Ya, jadi jangan teman-teman, kalau saya dulu senior Bang Barji, saya senior Pak Widodo, itu dulu banget. Ya. Lalu sekarang saya anggap mereka lebih senior dengan saya, maka kita harus mau. Nah, sederhana begitu saja sih. Sepakat Bu ya? Sama-sama belajar. Insya Allah 1 tahun ke depan, benar kata Pak Widodo, kita bisa punya penghasilan 1 juta. Iya. Dan saya berani katakan bisnis ini memang spesial. Ya, saya tahun 2005 sudah punya penghasilan puluhan juta. Itu dulu, zaman dulu. Artinya bisnis ini bahkan ada yang lebih besar lagi. MGI menurut saya lebih besar. Karena satu TV-nya apalagi ya? Saya jangan ini masalah dadakan aja. Saya nggak bicara tentang strategi ya.